Integritas. Cuma satu kata ya, tapi ini bisa jadi fondasi sebuah bangsa loh. Nah, hari ini kita bakal ngikutin jejak salah satu tokoh paling penting kita, yang benar-benar ngejadiin kata itu sebagai prinsip hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hatta? Coba dengerin kutipan ini deh. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, sulit diperbaiki. Dalam banget kan? Buat Bung Hatta, ini tuh bukan cuma kata-kata mutiara biasa. Ini ini kompas moralnya, pegangan hidupnya. Intinya, buat beliau, jujur itu nomor satu. Jauh lebih penting dari sekedar pintar atau jago dalam suatu hal. Nah, inilah orangnya. Sosok di balik kata-kata yang luar biasa tadi. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sih prinsip integritas yang kuat banget ini ngebentuk seluruh perjalanan hidup Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama kita. Oke, jadi kita mulai dari sini ya, dari sebuah pertanyaan mendasar, soal karakter. Gimana sih karakter seorang Hatta itu bisa terbentuk? Dan yang lebih penting, jejak apa yang beliau tinggalkan buat kita semua? Nah, untuk ngejawab itu semua, kita perlu mundur sedikit, kembali ke akarnya, ke tanah kelahirannya di Minangkabau. Oke, jadi cerita kita dimulai tanggal 12 Agustus 1902. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kita tahu banget sebagai pusatnya budaya Minang, lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya Muhammad Attar. Nah, yang menarik dari Hatta itu latar belakang keluarganya. Keren banget, perpaduan dua dunia. Dari sisi ayahnya itu keturunan ulama, jadi sisi agamisnya kuat. Tapi dari sisi ibunya beda lagi, datang dari keluarga pedagang besar yang sukses. Jadi coba bayangin, dari kecil beliau udah terpapar dua hal, nilai-nilai spiritual yang dalam dan cara berpikir ekonomi yang praktis. Campuran inilah yang bikin cara pandang beliau jadi unik banget. Perpaduan unik tadi makin kebentuk lagi lewat pendidikannya. Disinilah pola pikirnya yang kita kenal tajam dan penuh prinsip itu mulai diasah. Pendidikan Bung Hatta itu ibaratnya jalan di dua jalur sekaligus. Jalur pertama, jalur formal. Dia sekolah di sekolah-sekolah Belanda yang kurikulumnya modern pada saat itu. Tapi ada jalur kedua yang nggak kalah pentingnya, pendidikan di luar kelas. Beliau belajar agama langsung dari ulama-ulama hebat, belajar ekonomi dari para saudagar di pasar, dan melatih kepemimpinannya dengan aktif di organisasi pemuda. Jadi ilmunya itu nggak cuma dari buku, tapi juga dari pengalaman langsung di masyarakat. Inilah yang bikin beliau jadi pemikir yang komplit, teorinya dapat, prakteknya juga jago. Oke, setelah kita lihat perjalanan hidupnya, perjuangannya, pengabdiannya selama puluhan tahun, kita sampai di pertanyaan paling penting. Sebenarnya, apa sih warisan abadi yang Bung Hatta tinggalkan buat kita semua? Pada tahun 1980, Muhammad Hatta berpulang. Ini jadi penanda berakhirnya sebuah babak kehidupan yang bisa dibilang 100% didedikasikan untuk Indonesia. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Tapi, wafatnya beliau justru membuat warisannya jadi abadi. Coba kita lihat ya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namanya disandingkan dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal, bahkan jadi nama bandara internasional kita. Kerennya lagi, namanya juga diabadikan jadi nama jalan di Haarlem, Belanda. Semua ini bukan sekedar penghormatan biasa loh, ini adalah pengakuan dunia atas pengabdian dan yang paling penting, integritasnya yang luar biasa. Jadi intinya apa? Intinya, warisan Hatta itu jauh lebih dari sekedar monumen atau nama jalan. Nama beliau itu udah jadi simbol. Simbol permanen dari nilai-nilai luhur yang jadi fondasi waktu negara kita ini dibangun. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke awal, ke kutipan tadi. Dan akhirnya ada satu pertanyaan yang Bung Hatta seolah-olah tinggalkan buat kita renungkan. Di zaman sekarang, di dunia yang serba cepat dan penuh informasi ini, seberapa besar sih kita masih menghargai integritas? Ini pertanyaan abadi dari seorang negarawan yang menjadikan kejujuran itu bukan cuma prinsip, tapi nafas hidupnya.